dengan masih kecil. Iya. Nah itu makam itu apakah awalnya kosong terus baru dibangun? Sudah ada makam tersebut, dan di situ di nisan tersebut tertera Raden Sosro Atmojo. Wah, berarti awalnya Raden Sastro Atmojo diganti jadi Habib Ba'bud gitu ya? Ya, ada keterangan bin Ba'bud. Nah, tertera di situ kan Sayyid Muksin. Saya juga ini dapat gelar dari mana? Padahal di situ tertulis Raden Sosro Atmojo, ya kan? Aduh, dapat gelar. Ada Arab kesini minta supaya beberapa makam jadi Habib gitu, dengan menawarkan ada baru informasi saja. Ya kan barangkali ya guys. Baru informasi saja. Ini pun dari paman ya, yang silaturahmi di sana. Kemudian menyatakan, saya kan ya ngobrol-ngobrol akhirnya gimana ya, sempat mengatakan seperti itu bahwa masih ada makam wali di sini. Nah, jangan-jangan ini mau ini lagi dalam batin saya kan, cuma kan sampai sekarang belum terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Gus Aziz Jazuli ya, ziarah sowan ke makam Amangkurat I ya. Nah, jadi nanti di sana beliau akan bertemu dengan penjaga makam, kunci makam ya, dan diceritakan ada makam yang tiba-tiba menjadi Habib ya. Dan nanti ada oknum Habib yang meminjam silsilah asli dari, kalau tidak salah, makam Amangkurat ya, silsilah Amangkurat I dipinjam lalu kemudian tidak dikembalikan. Oke, sekian, mari kita sama-sama simak video berikut. Ya ini teman-teman, kita sudah di gerbang makam Sunan Amangkurat Mas ya, atau Sunan Amangkurat I, dan kita ditemani, dibersamai oleh Kiai Sarip ya, Masya Allah. Kita langsung masuk ke dalam. Ayo, bocil masuk ya. Ya. Bocil masuk dalam, tapi tubuh ya, jangan owek-owek ya. Sekitar 40 mungkin ada ya yang bebas pajak ya, Ben. 60 lebih nih rumah bebas pajak berkahnya Mbak Mangkurat. Cuma ada cumanya itu yang bebas pajak, sadar nggak, Fatihah enggak, wasilah enggak, itu aja. Kalau yang ada bacaan tadi, kalau keyakinan itu dan yang terpenting, percaya nggak bahwa beliau apa itu namanya Raja Dolim? Kalau percaya sampean kualat. Iyalah, jelas. Tempati gratis kok. Masih ikutin pahamnya belanja. Ini yang Allah. putra itu yang masih datang di sini ini lagi Husen sama istrinya. banyak ini. Katakan loh, ini adalah buyutnya. Nah itu kan bentuk nisannya kan ada dua, yang tinggal satu yang dari babut ini yang sampean anggap paling sepuh yang mana, Din? Yang satu ini katanya. yang lainnya ini kan seperti kakak adiknya yang Nah, Andre model-model nisannya nisan anyar. Nisan anyar. nisan Arab. Nih. Lihat. Cuma di sini ini yang Ini yang agak lama ini. Kalau tulisan. Raden Sosro Atmojo, Sayyid Muksin bin Husain. Ini pun Baru kayaknya. ya baru Karton, tulisan karton, Den. ada. Coba agak disiram, Den, biar kelihatan, Den. Ini kan berarti kalau itu baru, kalau ini kan itu baru, yang ini yang lama kan ini ya. Lama. Bismillah. Punten nggih, Nurul. Itu yang bawah kayaknya beda anunya. Dan
ininya pahatannya ya, beda. pahatannya. Nah, Yang mana yang beda? yang bawah garis itu, bawah garis. Ini ya. Ini kan Sayyid Muhsin Oh. bin Husainnya Ada tulisan Pak Budnya enggak nih? sudah ada Ada. Ini Oh, ada. Ini Pak Bud. 800 berapa itu? Ininya baru ini. Oh, di bawah garis aja baru itu Ini ya. yang lama ini. Lamanya pun ini kuburan seperti ini nanti kita harus cross check lagi nih modelnya sampai gini tahun berapa. Kalau saya menganalisa bahwa nisan dari kerajaan Oke. itu tidak memakai kata Pin ya. Kalau yang Mataram. Mataram. Jadi keterangan misalkan Raden Sosrobau ya gitu aja ya. Nggak ada Raden Sosro bin Raden. nggak ada. Nggak ada. bisa dilihat kok yang lain. Coba. Yang lain itu tidak ada telahnya bin. Si Adipati Roksonegoro pun tidak ada binnya. Artinya Den Irham menunjukkan kami ke salah satu penghuni area makam Raden Amangkurat. Salah satunya ada yang tulisannya Pak Bud atau mungkin Pak Lawi. Apakah ini benar seperti ini ya? Lagi masih proses penelitian. Dan Irham juga tidak kemudian sekonyong-konyong, wah ini karena lagi ada polemik nasab, bongkar semua, enggak seperti itu. Kita teliti, kita kasih. Kalau memang betul, ya masalahnya apa? Kan kayak gitu. Punten, Gus, kalau Den, kalau yang ini, yang nisan yang patah ini apa ini, Den? Yang belakang Dari ini. ini. Oh, Yang baru Iya. berarti Gus. enggak. Ini nanti sama-sama tim nanti kita lihatin yang ini. Ini tahun berapa? Siap. Oh ya Den, nanti kan kita mau masuk sama rombongan ke sana. Kita ya ziarah nggak lama sih karena kita biasa tahlilan dari rumah, intinya ya kita sowan sungkem sama beliau secukupnya saja. Nanti juga mau minta izin untuk namanya itu minta izin untuk buka nisan foto satu saja untuk kita matchkan dengan beberapa nisan yang sezaman dengan beliau. Iya. Terus nanti ini sebenarnya pertanyaannya sampean mesti harus berani idhar ini Den. Karena kabar itu sudah bukan kabar yang asing tapi sudah viral. Pertanyaannya simpel. Kenapa di wilayah area makam Amangkurat kok ada makom Pak Bud? Itu gimana itu ceritanya? Nanti di dalam itu nanti ada makom Pak Bud. Iya nanti coba tuh. Coba Den gini. Itu Pak Bud Pak Lawi atau gimana? Itu dibuat tahun berapa itu Den? Ya kalau mengacu tertera pada tulisan tersebut itu ya saya akui itu ada tulisan almarhum abah saya, terus satunya lagi petikan ya sudah cetakan ya. Jadi di situ tulis di abad 18 ya, abad 18. Pastinya tidak begitu detail. Kemudian saya sempat waktu itu mempertanyakan juga ya kepada sesepuh ya termasuk paman bahwa dulu ya memang ada yang mengatakan di sini ada makam orang gaib. Bahkan kemarin juga masih menginformasikan masih ada lagi. Tapi nanti kapan waktunya gitu kan, kapan waktunya seperti itu. Nah, ya gitu kan. Nah makanya mana juga ada yang nyaranin dari ketua mana itu dari Kiai Siwang ya. Ya terus juga ketua PWI juga nyarankan gini, itu dilepas aja. Malah tadi saya berpikir kalau dilepas itu akan menghilangkan bukti, ya kan? Biarkan saja nanti. Ya nanti kalau sudah ini saya jadikan bukti. Nah, kan kita masih menerawang ini benar atau tidaknya. Karena pada eranya saya yang saat ini tahu-tahu memang sudah ada. Hanya saya menggali, menelusuri ini sebenarnya apakah betul ini makam Habib Mbak Abud atau memang bikinan. Padahal apa? Setelah turunannya yang masih itu masih ada. Masih ada. Turunannya Dari itu tadi salah satunya dari Sayyid Muhsin atau Raden Sosro Atmojo. Kemudian ada Raden Husain yang dimakamkan di situ dan beliau adalah ayahnya dari Ibu Hajah Nani. Nah, setiap mesti sowan ke sini. Lalu memang kebetulan beliau
sakit ya, sakit dan lagi kemoterapi. Tapi ketika saya sempat mencoba pelan-pelan menanya, ini kenapa kok nyambung ke Kabut. Pak Abu, tapi pun beliau belum tahu. Dan yang saya tanyakan itu masih mengaku sebagai keturunan daripada yang Iya, makom di situ. di Pak Bud Iya, sini. di situ. Tapi beliau nggak yakin Enggak ya, enggak. dengan marga Pak Budnya, Betul. tapi beliau yakin bahwa disinilah makom Ya, leluhurnya. leluhurnya situ. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah Mbah Buyut ya, Mbah Buyutnya di situ. Kalau bapaknya di sini, terus sebelah timurnya itu adalah Mbah Buyut dan keluarganya di situ. Itu. Kalau sebelum ada penamaan itu deh, waktu misalkan jenengan masih kecil, Iya. nah itu makam itu apakah awalnya kosong terus baru dibangun? Sudah ada makam ada. tersebut dan di situ di nisan tersebut tertera Raden Sosro Atmojo. Wah, berarti awalnya Raden Sastro Atmojo Iya. diganti jadi Habib Ba'bud gitu ya. Ya, ada keterangan bin Pak Abud. Nah, tertera di situ kan Sayyid Muksin. Saya juga ini dapat gelar dari mana? Padahal di situ tertulis Raden Sosro Atmojo, ya kan? Aduh, Dapat gelar dari mana, terus ditelusuri dari mana kok bisa sampai ke marga Pak Abud. Gitu. Saya juga istilahnya banyak yang mau menanyakan seperti ini ya. Biarlah nanti waktu yang mungkin kalau memang sudah ada kemudian ada pelaporan baru ini mau dijadikan bukti atau apa ya silakan dengan saksi-saksinya siapa. Kalau saya kan masuk ke sini di awal sudah tiba-tiba sudah ada. Waktu kecil seingat saya pun belum ada tulisan itu. cuman untuk tulisan Raden Sastro Sosro Atmojo ada di nisannya, Ada nisan 2 di situ. Oke. Salah satunya nisannya tertuliskan Arab dan tinggal satu itu yang tertulis Raden Sosro Atmojo. Dengan bentuk nisannya mengacu pada nisan eranya Demak dan Cirebon. Artinya secara denah peta tua bahwa makom yang sekarang tulisannya ada Pak Budnya, memang di situ ada makom dan ada nama sepuh dari Jawa. Ya, yang kita lacak itu siapa yang mengganti. Kalaulah memang dari salah satu bapak atau pamannya Irham, sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari Kalau untuk yang di pinggir di luar maksudnya, Iya, itu makam siapa? itu makam umum yang dulu waktu itu belum ada aturan atau larangan pemakaman di sini karena memang sudah terlanjur ya ini dibiarkan. Tapi kemarin dari keraton sendiri mengharapkan untuk ini dipindah karena memang aturannya tidak ada makam di komplek Paseban. Ini kan namanya komplek Paseban. Jadi ada pendopo yang mana dijadikan tempat singgah para peziarah maupun dari Putrawaya keraton mesti singgah di pendopo kemudian baru bersih masuk. Jadi tatanan mereka itu memang luar biasa. Jadi menata Durampe itu kumbang, sekar itu segala macam itu diperhitungkan betul-betul. Jadi saya kalau mengamati itu dari kantor itu pasti memakai sekar mawar putih. Sekar mawar putih. Dan itu pun dari dulu memang sekar mawar putih. Cuma mulai dari era-era sekarang itu sudah mulai menabrak tatanan, ya wis sekare yo abang campur ya ya gitu. Cuma ya itu maknanya apa saya masih menggali ini. Ya kalau waktunya memang sowan sana ketemu dengan pemangku adatnya sana gitu. Jadi biar tahu gimana itu. Oh, saya ikut posisi zaman sana aja maknanya luar biasa. Ada tahlil, ya pembacaan syahadat Quraisy. Syahadat Quraisy itu kalimatnya mengagungkan tentang Nabi Muhammad. Dan ada 2 kalimat syahadat yang diucapkan di situ dalam lewat kayak seperti tembang. Itu. Makanya ini mungkin caranya zaman eranya Mataram itu mengislamkan itu seperti itu. Dengan lantunan tembang dengan secara otomatis mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dengan cerita-ceritanya Nabi Muhammad itu dari orang tuanya siapa, itu lahir di mana, di situ ditulis itulah. Gitu. Dan alhamdulillah dan yang pemangku adat mesti tahu tatanan sakral alhamdulillah. Dan memang saya juga kemarin
apa yang diutus. Kalau saya nggak ada perintah diutus, saya nggak berani. Saya ngelepas langsing lampu dan saya tetap terdiam juga di situ. Luar biasa, saya menangis ya. Saya menangis, saya terharu. Saya diizinkan dapat perintah untuk melepas. Tadinya saya nggak berani, ya takut ini kan istilahnya suladab lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau sudah ditunjuk ini ya mau gimana lagi. Seperti itu. Jadi dulu waktu saya sudah tinggal di sini pun saya belum mau, meskipun sudah banyak paman suku ke sini, saya nggak mau. Barulah dari keraton turun, saya sudah dapat kancingan segala macam, perintah ya udah. Insya Allah nanti ke belakangnya saya khawatirkan ke belakangnya. Percaya nggak percaya, itu pasti ada. Jadi orang kalau misalkan istilahnya kewanen ya sudah ya masuk adalah bukan yang diberi wewenang, tapi yang masuk ya pasti sudah ada kok, buktinya ada. Iya, sama-sama 2 kali. Ya lagi gonjang-ganjingnya dari keraton, tapi sekarang sudah diputuskan dan dimenangkan oleh lembaga Dewan Adat dari keraton. Dan itu yang bisa membuka kunci gembok di keraton. Tadinya kan tertutup, banyak tempat bangunan yang rusak. Makanya sekarang udah mulai ya perintahnya sana ya nggak boleh bertengkar lagi lah dengan keluarga, gimana dari ini mau bantu gitu. Bantuan dari Arab, karena Arab pun termasuk yang dibantu merdeka oleh Mataram. Informasinya dari sana. Makanya Arab itu sangat antusias untuk. Tapi selama dengan mendapatkan amanat jadi juru kunci beliau Kanjeng Sinuwun Amangkurat, pernah nggak ada Arab kesini minta supaya beberapa makam jadi habib gitu? Dengan menawarkan apa? Ada, baru informasi saja. Ya kan barangkali ya Gus. Baru informasi saja. Ini pun dari paman ya, yang silaturahmi di sana. Kemudian menyatakan, saya kan ya ngobrol-ngobrol akhirnya gimana ya. Sempat mengatakan seperti itu, bahwa masih ada makam waliullah di sini. Nah, jangan-jangan ini mau ini lagi dalam batin saya kan. Cuma kan sampai sekarang belum terbukti, belum ada tindakan dari sana juga, baru sebatas wacana. Tapi wacana ini sudah geger. Itu kan tahun-tahun berapa? Tapi tahun 2021 itu sudah saya dikasih pengingat kan, cerita ya. Nenek-nenek datang ke rumah, saya nggak paham, nggak kenal, itu ngasih tahu itu bakal geger, bakal fitnah, diadu domba, terus bumi ini wis tua, sing hati-hati ya. Udah itu, makanya di Pauling Opo ya, saya masih ternyata saya baru ingat. Ya masalahnya kan di sini di dalam makam itu di kisaran sebelum 2010 kalau nggak salah, itu kan kalau masuk ke dalam, buka pintu masuk, nanti hadap kanan itu kan ada silsilah beliau. Ya. Sekarang sudah nggak ada. Itu kan konon katanya dipinjam sama Habib tulisan. Dan belum dikembalikan. Saya menyari karena itu sangat penting, karena itu saya tahu perjuangannya almarhum Abah, bikin di kertas kalkir sampai malam ya, nulis itu. Kemudian ketika saya kunjung sini, saya pengen tahu yang belajar, saya cari, malah dengar informasinya udah seperti itu. Ada sempat yang motong nggak Den itu Den? Informasinya sempat ada. Barangkali ada. Aku dulu sempat moto tapi lupa nyimpennya di mana gitu. Barangkali ada. Ya, saya kemarin pun masih menelusuri. Itu dari bahan kertas atau kulit? Lama sih tulisannya, tulisan baru yang bikin kan abahnya beli. Jadi dari kertas karkir kemudian disalin. Disalin. Ya, itu sudah. Nah, karkirnya masih ada nggak, Den? Itu nggak ada. Nah, itu. Jadi kayaknya dipinjem itu plus karkirnya. Iya, itu kan tadinya juga dibingkai. Sudah dibingkai. Harusnya kan kenapa kok sampai dilepas gitu. Sebenarnya kalau niatnya meminjam,
kan hanya foto atau mungkin kopiannya saja. Kenapa itu harus diambil? Bahkan kita nggak Yang pinjam siapa sih, Den? adalah Habib. Habib mana, Den? Ayo mendilemes itu. Sampai bekali rumah kayak Habib, Mbak. Saya Habib ya. Tapi anu deh, tadi kan ada yang dari Arab ya. Yang Dari yang tadi ada kerajaan Arab apa mana tadi? ya, jadi gini, eranya dulu kerajaan Mataram itu kan masa di abad 15 ya, eranya Sultan Agung, ya. Itu kan di tanah Arab atau Turki Utsmani itu kan lagi mengalami ini kan. Ya. Gitu. Itu mungkin kaitannya ini ya, apa namanya, kerajaan-kerajaan Nusantara saat itu Islam ya. Iya. Kerajaan Nusantara, ada kerajaan Mataram, Iya. kemudian ada Banten, kemudian ada Aceh. Nah, itu apa istilahnya ya? Ada hubungan inilah, Pastinya ada. Diplomasi. nah, diplomasi dengan Turki, dan Turki itu memang di ada. sejarah ada ya. Iya ada. Ini memang ada. Bahkan yang memberikan gelar Sultan Agung, memakai gelar Sultan itu kan dari kerajaan Turki. Turki Utsmani. Ini kerajaan Islam terbesar. Iya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang Gus Abdul Aziz Jazuli ya terkait dengan polemik nasab ini. Beliau sampai rela berkunjung atau ziarah makam Amangkurat I ya, salah satu raja terkenal di Nusantara ini dulu. Nah, ada beberapa hal dan cerita sangat menarik sekali terkait dengan Habib Alwi yang memang sangat gencar-gencarnya di dalam mengubah makam leluhur kita menjadi makam nenek moyang mereka ya. Nah, jadi di dalam cerita saksi kunci yang tadi itu sangat jelas sekali, saudara sekalian. Bagi saudara sekalian yang tidak mengerti, silahkan diputar-putar videonya dan ada lucunya juga ya. Nah, dalam hal ini saya akan mengulang beberapa hal yang sangat penting untuk kita ingat bersama ya, sebagai penguat daripada ingatan kita. Yang pertama, ketika masih kecil, untuk penjaga gerbang tadi, saya tidak tahu namanya ya, tidak disebutkan, bahwa beliau memang di dalam di dalam makam itu ada namanya makam Raden Sastro Atmojo ya. Raden Sastro Atmojo ini, nah, jadi beliau itu sudah lama di situ sejak kecil, lalu kemudian melihat itu mesan itu. Nah, tiba-tiba itu berubah menjadi Habib Ba'bud dia. Kok bisa seperti itu? Siapa yang tiba-tiba merubahnya? Nah, jadi ini hal yang memang sudah menjadi bukti, saudara sekalian, bahwa yang namanya oknum-oknum habaib ini memang sangat gencar-gencarnya. Awalnya mereka ini terlihat remeh, saudara sekalian, tidak ada manfaatnya. Tapi di dalam mencangkok wilayah, lalu kemudian mengubah sejarah, ini sangat penting, saudara sekalian, untuk kelanjutan hidup mereka sampai ke 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, saudara sekalian. Nah, kalau setahun, 5 tahun yang sekarang ini memang ini tidak ada kelihatan receh dan tidak bermanfaat. Tapi kalau kita lihat 50 tahun yang akan datang, ini akan terjadi pergeseran nilai, lalu kemudian akan terjadi pencangkokan wilayah dan terjadi penguasaan wilayah. Itu hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel yang dulu di tanah suci Palestina, saudara sekalian. Dan ini persis yang dilakukan oleh para oknum habaib yang memang sangat gencar-gencarnya. Semua makam diaku menjadi makam, semua makam-makam yang memang ada sejarah terkenalnya diakui oleh mereka dan diperbagus makamnya. Salah satu yang sudah kita upload dulu itu ya memang sangat jelek sekali makam itu, sangat tidak terurus, lalu kemudian datang dihabibkan. Ini memang makam Ba'alwi, lalu kemudian diubah menjadi hal yang luar biasa sekali. Dan penghasilan makam itu akan diserahkan kepada pengelola daripada keputusan pengisbatan makam Ba'alwi se-Indonesia, saudara sekalian. Ya, kita sudah tahu lah siapa dia. Lalu kemudian hal yang menarik juga itu disampaikan oleh saksi kunci makam tadi, luar biasa, yaitu suatu waktu ada orang-orang tidak dikenal itu tiba-tiba datang untuk bisa kita bilang menawarkan ya, saudara sekalian, menawarkan untuk bisa kita bilang lah, untuk menawarkan diubah lah untuk makam Ba'alwi ini, makam yang ada di sekitaran makam Amangkurat I ini, di sekitaran sana
area makam itu memang katanya ini ada orang yang tidak dikenal ini datang lalu kemudian menawarkan lah. Ini dalam sejarahnya Habib Ba'alwi, salah satu Habib Alwi lah, supaya diganti makamnya, supaya di salah satu makam itu ada nenek moyang mereka, supaya ada jejak sejarahnya lah. Dan ini terlihat receh, saudara sekalian. Itu diceritakan langsung oleh oleh kunci makam tadi, penjaga makam. Dan itu ada buktinya beliau sendiri, saudara sekalian. Nah, mungkin beliau itu tidak setuju, berbagai macam cerita, akhirnya ya tidak terjadi lah. Artinya apa, saudara sekalian? Itu pernah terjadi dan pernah ada oknum-oknum yang memang sengaja melakukan hal itu. Dan ini menjadi bukti, saudara sekalian. Dan yang terakhir yang perlu kita bahas pada kali ini, saudara sekalian, yaitu ada kata saksi kunci makam, dan ini membuat saya merinding, saudara sekalian. Itu tiba-tiba ada nenek-nenek datang kepada beliau itu, saksi kunci makam ini, dan nanti selengkapnya putar saja video yang tadi ya. Ada nenek-nenek datang, tidak terkenal, saudara sekalian, tidak dikenal oleh siapapun, beliau tidak pernah melihatnya, dan datang untuk mengasih tahu bahwa suatu waktu nanti ada fitnah yang sangat besar yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh nenek yang tadi, saudara, nenek misterius tadi. Bahwa fitnah untuk pembunuhan makam dan sebagainya oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saudara sekalian, yang sangat merugikan daripada bisa kita bilang merugikan daripada Indonesia sendiri karena mempunyai sejarah yang hebat lalu kemudian tiba-tiba dialihkan ya. Ya mungkin ini terlihat yang sekarang ini yang diubah sekarang, makam-makam yang diubah sekarang ini terlihat receh, saudara sekalian, tidak bermanfaat sama sekali, tapi kita tidak tahu 50 tahun 100 tahun yang akan datang itu yang akan menjadi bukti kuat untuk mencangkok wilayah Nusantara ini itu diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.